Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 499. Setelah Dev mencapai keadaan abadi dan tubuhnya penuh dengan energi peri, penggunaan jari abadi ini jauh lebih lancar. Aduh! Dan terdengar Saul berteriak, jatuh dari udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Brengsek! Sialan! Saul menggertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Dev. Tetapi dia benar-benar menemukan bahwa tubuhnya tampak terkekang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa jari Dev yang tampak santai adalah teknik abadi. Ini juga mengandung banyak hukum waktu. Puff! Karena tubuhnya terkekang, Saul secara paksa menggunakan kekuatan abadi di tubuhnya. Akibatnya, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan ini, dan itu meledak di dalam tubuh. Terlihat wajah Saul sangat jelek, berlumuran darah. Kotoran dan air seni tidak bisa berhenti mengalir, dan tubuh ini sepertinya bukan miliknya lagi. Pada saat ini, mata Saul membelalak dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Brengsek! Anak ini bau sekali. Peri gila abadi itu buru-buru menutupi hidungnya. Bahkan beberapa prajurit yang mengikuti Saul bergerak menjauh 2 langkah ke samping satu demi satu. Saul benar-benar bau. Pada saat ini, Saul merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan terbesar. Dia adalah seorang klan Protoss, putra penguasa istana ke-8 di 10 istana. Prajurit goblok. Apa yang kalian lakukan di sana, lakukan untukku, bunuh mereka. Saul mengaum pada beberapa tentara. Beberapa tentara saling melirik, lalu menggertakkan gigi dan menyerang Dev dan yang lainnya. Dev bahkan tidak melihat beberapa prajurit itu, tetapi langsung berjalan ke Saul. Peri gila abadi dan Tobiason sama-sama melompat dan melawan para prajurit itu. Setelah Dev mendekati Saul, dia menunduk menatapnya. Saul sudah kehilangan kesombongannya saat ini, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Kau bau sekali, sebaiknya kau mandi. Setelah Dev selesai berbicara, dengan lambaian lembut telapak tangannya, tubuh Saul terbang dalam sekejap, lalu jatuh ke kolam tidak jauh. Dev melambaikan telapak tangannya ke udara, dan Saul langsung berenang di air seperti ini, seperti boneka. Ketika Dev membawa Saul ke atas, dia sudah basah kuyup. Ekspresi menyedihkan itu lucu sekaligus menggelikan, orang ini sudah menjadi sup ayam. Tatapan malu itu konyol dan lucu. Siapa yang begitu berani lancang? Tepat ketika Saul hampir putus asa, tiba-tiba sekelompok tentara bergegas mendekat. Sebanyak lebih dari selusin orang bergegas ke tempat kejadian. Selamatkan aku, selamatkan aku. Setelah melihat ini, Saul buru-buru berteriak. Ketika para prajurit melihat bahwa itu adalah Saul, wajah mereka berubah drastis, dan mereka meneriaki Dev, bangsat. Lancang, lepaskan Tuan Muda Huo dengan cepat. Dev melirik selusin tentara itu, tidak ada satupun yang di alam dispersi keabadian negeri peri. Di mata Dev, para prajurit ini bahkan bukan semut. Kau buka matamu dan perhatikan baik-baik, apakah mereka bisa menyelamatkanmu? Dev tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke selusin tentara itu. Tinju cahaya suci. Terlihat cetakan kepalan tangan besar jatuh dari langit, menyelimuti lebih dari selusin pejuang. Boom! Duar! Dengan suara keras, cetakan tinju langsung menghancurkan selusin tentara. Sebuah lubang sedalam 100 meter muncul di tanah, dan mayat para prajurit itu tidak terlihat lagi. Seolah-olah mereka adalah gas yang telah diuapkan, para prajurit ini tidak punya waktu untuk bergerak. Adegan pukulan ini sangat mengejutkan. Bahkan peri gila abadi dan Tobiason, yang telah menyelesaikan pertempuran, tidak bisa menahan diri dan tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata Saul terbuka lebar saat ini, dan tatapannya menjadi lamban. Dalam menghadapi kekuatan absolut, arogansi Protoss-nya hilang. Dev bahkan tidak bergerak, dan hanya mengayunkan pukulan. Awalnya ada lebih dari selusin tentara, dan sekarang bahkan tidak ada mayat. Apakah ini masih sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam dispersi keabadian negeri peri? Hah! Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Saul tidak bisa mempercayainya. Dev adalah biksu yang baru saja menerobos alam dispersi keabadian negeri peri. Dari mana dia mendapatkan kekuatannya?
Patuh saja dan aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang yang ingin saya bunuh, bahkan jika itu adalah Dewa Suci dari surga ke-36, saya akan melakukan hal yang sama padanya. Dev berkata dengan sangat sombong. Dalam hal berpura-pura hebat, Dev sama sekali tidak kalah dari orang-orang klan Protoss ini. Tapi begitu suara Dev jatuh, tiba-tiba ada guntur di langit. Bergemuruh. Dengan guntur ini, Dev merasakan jantungnya terus bergetar, dan tubuhnya terguncang tanpa alasan. Sial, apakah dunia ini akan disambar petir, padahal itu hanya menyombongkan diri? Dev mengutuk secara diam-diam. Saudaraku, tidak masalah berpura-pura hebat. Tapi jangan mengolok-olok Dewa Suci. Orang-orang itu akan mengejarmu sampai mati. Peri gila abadi itu buru-buru mengingatkan Dev. Dev tampak malu. Bukankah para Dewa Suci ini sangat sensitif? Itu hanya lelucon. Bagaimana? Apakah kau ingin bekerja sama dengan saya untuk membawa kami keluar dari kota macan terbang? Dev menatap Saul dan bertanya dengan main-main. Saul ditarik kembali ke dunia nyata oleh Dev, dan melihat Dev di depannya, dia seperti melihat iblis dalam kenyataan. Dia hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia hampir ketakutan lagi. Pada saat ini, dia sudah kehilangan kehormatannya sebagai tuan muda dari Istana ke-8. Saya, Saul ragu-ragu, lalu tiba-tiba berteriak ke udara. Ayah, tolong selamatkan aku. Dev mendongak, mengira Joseph ada di sini. Tapi dia tidak menemukan apa-apa, dan Saul mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Sial, tidak ada gunanya bagimu memanggil ayahmu. Dev menangkap Saul yang hendak melarikan diri. Ayah, Saul berjuang dan berteriak. Plak, plak, plak. Dev membuka telapak tangannya ke kiri dan ke kanan, menampar mulut Saul beberapa kali. Dia ingin menghancurkan satu-satunya jejak martabat di tubuh Saul. Hanya dengan cara ini Saul bisa patuh. Jika kau tidak patuh, percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu dan membiarkanmu berteriak. Dev berkata dengan marah. Wajah Saul memerah. Jika saja orang ini tidak berguna, Dev pasti sudah lama menampar kepalanya. Pada saat ini, Saul sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berteriak lagi. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut, dan dia tidak bisa melarikan diri. Ya, aku berjanji padamu, aku akan bekerja sama denganmu. Saul mulai memohon. Itu bagus, selama kau patuh dan nurut, saya akan membiarkanmu pergi setelah kami meninggalkan kota macan terbang. Dev hanya membuat janji palsu kepada Saul. Setelah Dev dan yang lainnya benar-benar aman, mustahil untuk melepaskan orang ini. Dev tidak mungkin untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Karena baik kepada musuh artinya kejam terhadap diri sendiri. Karena Dev dan 10 istana sudah menjadi musuh bebuyutan, tidak mungkin membiarkan musuh pergi. Pada saat itu, ambil barang-barang milik Saul dan kirim dia ke Raja Neraka. Namun, agar Saul membawa mereka pergi dengan patuh, Dev masih harus menstabilkannya terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika orang ini mati. Saya patuh. Saya akan patuh. Saul mengangguk lagi dan lagi. Karena kau penurut, jawablah pertanyaanku, kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Dev bertanya pada Saul. Baiklah, tanyakan saja padaku. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Saul mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Saul sudah ketakutan setengah mati, dan dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Dev. Karena di kota ini ada formasi teleportasi yang mengarah ke kota kecil di pegunungan, bukankah seharusnya ada juga formasi teleportasi yang bisa berteleportasi ke tempat lain? Dev bertanya. Karena dia ingin melarikan diri, Dev tidak mungkin melarikan diri melalui kota kecil di pegunungan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Joseph pasti ada di salah satu kota. Terlebih lagi, kota itu pasti penuh dengan orang-orang dari Istana ke-8, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit kota macan terbang. Aku tidak tahu. Saul menggelengkan kepalanya. Omong kosong, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sambil berkata demikian,
Peri gila abadi melangkah maju dan meninju Saul hingga membuatnya menjerit kesakitan. Sungguh, aku sungguh tidak tahu. Saul gemetar seluruh tubuhnya, urat-urat menonjol di dahinya, dan dia menjerit kesakitan. Peri gila abadi melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Melihat Saul memuntahkan darah dan sekarat, Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Hentikan." Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu. Melihat hal ini, peri gila abadi pun berhenti. Sementara Saul menangis dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Ayahku tidak mengizinkanku berlarian. Dia hanya mengizinkanku berteleportasi ke sini. Mengenai formasi teleportasi lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Sungguh sesuatu yang tidak berguna." Peri gila abadi melotot ke arah Saul. "Menantu laki-laki, karena dia tidak tahu tentang formasi teleportasi, maka mari kita keluar dengan angkuh, kita semua mengenakan baju zirah prajurit. Dengan Saul yang memimpin kita, apakah ada yang berani menghentikan kita?" Tobiason berkata pada Dev. "Oke. Itulah satu-satunya cara. Memang sedikit lebih lambat, tetapi seharusnya tidak akan ada masalah." Dev mengangguk, lalu beberapa orang kembali mengenakan baju zirah prajurit. "Dengar, bawa kami pergi dari sini. Jika kau berani bermain trik, kau akan menanggung akibatnya." Dev mengancam Saul. "Tidak berani. Aku sama sekali tidak berani bermain trik." Saul menggelengkan kepalanya berulang kali. Segera, di bawah kepemimpinan Saul, Dev dan anak buahnya meninggalkan kota dengan lancar, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Namun, Dev tidak ingin membiarkan Saul pergi begitu saja. Mereka baru saja meninggalkan kota itu. Jika mereka ingin meninggalkan wilayah kota macan terbang, mereka masih memerlukan identitas Saul. Sebuah kota kecil di pegunungan. Setelah Joseph membawa istana ke-8 ke sini, seluruh kota harimau terbang sekarang dipenuhi orang-orang dari istana ke-8. Joseph sedang memulihkan diri di ruang rahasia. Perjalanan ke dunia surga dan manusia telah sangat membebani dirinya. Tuan istana, kota badai tiba-tiba menyerang kota macan terbang, dan sekarang terjadi kekacauan. Pangeran sudah lama tidak berada di istana. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah linen masuk dan berkata. Joseph membuka matanya, menatap lelaki tua itu dan berkata, "Tetua Agung, apakah penggunaan kekuatan secara tiba-tiba oleh kota badai adalah demi tanah harta karun?" Chandler menangkap putra Miles, seharusnya penguasa kota badai ingin menukarnya dengan tanah harta karun. Bukan saja Miles tidak menyelamatkan putranya, tetapi tiba-tiba dia menggunakan kekerasan. Tampaknya tanah harta karun itu sangat penting bagi kota Badak. Kata Tetua Agung. Tanah harta karun itu belum dibuka. Biarkan mereka bertarung perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Bawa anak buahmu untuk mencari pangeran dan jangan terlibat dalam pertarungan antar ras binatang ini. Joseph memberikan pesanan. Ya, baiklah. Tuan istana. Tetua itu mengangguk, tetapi saat dia hendak berbalik dan pergi, wajah Joseph tiba-tiba berubah. Oh tidak, dia akan meninggalkan kota. Bocah bajingan ini, aku sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota, tapi dia malah meninggalkan kota. Kau harus membawa lebih banyak orang dan segera bawa pangeran kembali. Oke. Dimengerti. Sosok Tetua Agung segera menghilang. Pada saat ini, Dev dan lainnya mengawal Saul dan berlari sepanjang jalan. Dev dan lainnya bergerak sangat cepat karena mereka tidak lagi khawatir keberadaan mereka terbongkar, jadi mereka mempercepat langkah. Tepat saat mereka hendak melewati kota berikutnya, tiba-tiba sebuah sosok turun dari langit. Saat sosok itu melayang turun dari langit, dengan rasa penindasan yang kuat pun menyertainya. Dev sedikit bingung. Mereka mengenakan baju zirah prajurit, dan Saul ada di sana bersama mereka. Secara logika, tidak seorang pun dari kota macan terbang berani menyerang mereka. Tetapi tepat ketika Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bersiap bertarung, dia tiba-tiba tertawa. Hahaha. Tuan Hu, mengapa kau ada di sini? Dev melihat bahwa sosok yang tiba-tiba turun dari langit sebenarnya adalah Matt Hu. Begitu Matt Hu mendengar suara Dev, dia langsung berhenti, menatap Dev dan yang lainnya, dan berkata, "Brengsek.
Apa yang kalian lakukan? Aku hampir salah paham. Aku mengenakan baju zirah ini untuk mengelabui penduduk kota macan terbang. Dev menjelaskan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Perlu diketahui bahwa lokasi tempat Dev dan kelompoknya berada bukanlah di perbatasan kota macan terbang, melainkan wilayah inti kota harimau terbang. Matthew, seorang biksu manusia, berhasil sampai di sini dengan mudah. Aku datang ke sini untuk mencarimu karena aku khawatir kau mungkin dalam bahaya. Matthew berkata, lalu menatap Saul dan bertanya, siapa orang ini? Bukankah dia juga manusia? Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Dev berencana untuk kembali dan berbicara dengan Matthew kemudian. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ruang hampa di hadapan mereka bergetar, kemudian seberkas cahaya putih menyambar, muncullah seorang lelaki tua berjubah linen bersama belasan biksu dari alam dispersi keabadian negeri peri. Orang tua ini adalah tetua agung dari Istana ke-8, dan para biksu ini tidak mengenakan baju zirah, tetapi semuanya mengenakan pakaian unik Istana ke-8. Tetua Agung, Tetua Agung. Melihat lelaki tua itu muncul, Saul langsung berteriak. Dev mengerutkan kening, melangkah maju dan menampar wajah Saul, menyuruhnya tutup mulut. Tetua Agung itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, sialan. Siapa kau? Beraninya kau menyerang pangeran Istana ke-8 kami? Sementara mereka berbicara, sekitar selusin biksu dari Istana ke-8 telah mengelilingi Dev dan lainnya. Dan ketika Saul melihat ini, kesombongannya tiba-tiba muncul kembali. Hei, kenapa kalian tidak membiarkan aku pergi? Atau kalian semua akan mati tanpa tempat untuk pemakaman? Saul mengangkat sudut mulutnya. Palalu. Biarkan ibumu pergi. Dev menamparnya dan berkata, lihatlah situasinya dengan jelas. Bahkan jika kau datang dengan lebih banyak orang, kau masih di tanganku. Aku 100% yakin bahwa aku dapat mengubahmu menjadi seonggok daging sebelum orang-orangmu mengambil tindakan. Kau, Saul sangat marah, tetapi dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dev mengatakan kebenaran. Bocah edan, aku tidak peduli siapa dirimu. Bebaskan pangeran kami dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Kata Tetua Agung kepada Dev. Anyahlah. Apa yang orang-orang dari Istana ke-8 kalian katakan itu seperti kentut. Aku tidak percaya. Jika kau tidak ingin pangeranmu mati, maka minggirlah dari hadapanku. Dev berkata sambil memegang kepala Saul dengan satu tangan. Jika Dev mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, kepala Saul akan meledak seperti semangka. Namun Tetua Agung itu tidak mau mengalah dan untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dev tahu bahwa ini adalah kota macan terbang, dan jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka. Peri gila abadi, ayah mertua, kalian berdua bawa Elijah dan tinggalkan kota macan terbang sesegera mungkin. Tuan Hu dan aku akan tinggal di sini dan menghadapi orang-orang ini. Kata Dev. Bersambung ke episode 500. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.